Maka perkara hutang perkara yang berat, sampai Rasulullah pernah tidak mau mensolatkan jenazah yang masih memiliki hutang. Tapi bukan berarti kalau jenazah masih punya utang nggak boleh disolatkan, bukan. Tetapi ini adalah tindakan Rasulullah agar kaum muslimin lebih memperhatikan bab perkara utang. Makanya di dalam Al-Quran Allah memberikan satu isyarat yang amat sangat kuat, kata para ulama, bahwa perkara utang bukan perkara biasa. Maka sampai Allah menjelaskan perkara utang, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Maka perkara hutang ini perkara Allah sebutkan dalam Al-Quran, itu ayat yang paling panjang di antara ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ada berapa ayat dalam Al-Quran, ibu-ibu? Ya, 6.236. Ya, itu di dalam Al-Quran yang kita miliki. 6.236, meskipun ada ulama berselisih pendapat, kata Syekh Manna Al-Khattan dalam kitab Fi Ulumul Quran bahwa sekitar 6.200-an. Karena apakah bismillah setiap awal surah itu masuk juga atau tidak, itu salah satu yang diperdebatkan. Tapi yang jelas sekitar 6.236. Tetapi saya tidak tahu, saya pernah ditanya, loh kok dulu 6.666 Ustaz? Itu dari mana? Wallahu ta'ala alam, saya tidak tahu cara menghitungnya bagaimana, sumbernya dari mana, kan begitu. Kan enggak jelas juga, tidak disebutkan. Ada ulama berpendapat demikian, si fulan, kemudian cara menghitungnya begini, saya tidak tahu. Tapi yang jelas ulama mayoritas sepakat penghitungan jumlah ayat yang paling disepakati adalah 6.236 ayat. Nah, ayat yang paling panjang itu ayat yang perkara masalah utang. Nama kajaman jumlahkan Allah, ini tentang masalah utang. Maka manusia ketika memiliki hutang dan Rasulullah mendapati orang tersebut masih memiliki hutang, Rasulullah mundur tidak mau mensolatkan. Tetapi Rasulullah tetap perintahkan para sahabat untuk mensolatkan jenazah itu. Tapi Rasulullah tidak. Lalu sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan karena dia masih memiliki utang, kalau nggak salah 2 dinar. Maka sahabat yang lain mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu saya yang menanggung utangnya, saya akan bayar utangnya. Baru Rasulullah mau mensolatkan. Ini artinya supaya kaum muslimin memperhatikan masalah utang. Itu kasihan. Sampai dalam satu riwayat disebutkan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqdo anhu. Jiwa seorang muslim, seorang mukmin ketika dia meninggal, ternyata meninggal dalam keadaan masih memiliki hutang. Itu ternyata jiwanya mu'allaqah, terikat dengan bidai ini. Apa mu'allaqah? Bukan gentayangan ya, tetapi gelisah, terikat, dia masih ingat dan sedih itu. Karena orang ketika meninggal itu hidup atau tidak? Meninggal hidup atau tidak? Oh ya. Meninggal hidup atau tidak? Hidup. Meninggal itu hidup. Cuman yang hidup ruhnya, jasadnya ditinggal, ya, maka disebut meninggal. Tapi orang tetap hidup, ruhnya tetap hidup.